Nggak laku? Nggak laku. Berarti waktu kemarin itu nggak laku, nggak ada yang beli? Nggak ada. Kalau bapak nggak pulang, tidur mana pak? Di alun-alun Magelang itu bisa tidur. Di jalan gitu pak? Kalau belum dapat uang, Nggak pulang? berani Iya. pulang. Untuk mencukupi anak dan istri saya. Tentu ya. Itu belum saya bayar sebanyak 1.600.000. Ini ingat sebuah hadis. Ya, sebaik-baiknya usaha ialah berdagang, ya kan? Karena 90% pintu rezeki datang dari sana. Tanggal 28 itu kemudian Teknopi menunjuk ke kantor kami berdomisili di Setara Institute untuk menjadi kuasa hukumnya. Dan kemudian jika ada tindakan-tindakan hukum lain, misalkan ada pelaporan, kemudian ada kuasa hukum lain yang membawa surat kuasa Teknopi, maka itu disusun untuk itu. Misalkan nanti ada laporan apa, atau misalkan ada gugatan ya, yang sekarang sudah kita ketahui ada gugatan, nanti yang hadir siapa, tentu dia akan membawa surat kuasa sendiri dari Teknopi. Dan itu tidak ada masalah sebenarnya. Perihal undangan itu kita sebagai yayasan tentunya pasti tunduk dan patuh terhadap regulator, yakni dalam hal ini Kemensos ya, maupun Dinas Sosial Provinsi Kabupaten. Ya, kalau memang ada undangan selayak sepatutnya pasti kita penuhi. Gitu. Yang selama ini berjalan pun juga seperti itu. Iya dong. Kalau kita kan pada prinsipnya selalu mengedepankan itikat baik gitu kan. Adapun undangan ini yang kita tangkap mungkin informasi dari rekan-rekan media adalah satu itikat baik gitu ya. Itu sih. Itu memang di pertemuan kita yang sebelumnya pun juga kita menyampaikan hal yang sama juga. Itu Teknopi selalu berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara baik-baik. Oh, kita bukan nggak setuju, tapi lebih kepada memang yang dijalankan selama ini seperti itu. Maka dari itu kan sejak awal saat Teknopi ataupun pihak yayasan mengetahui adanya penyimpangan penggunaan dana yang terkumpul itu kita telusuri gitu kan, baik dari mutasi maupun dari pertanggungjawaban penggunaan gitu. Itu memang demikian regulasinya dan mekanismenya yang jalan. Jadi memang harus sesuai peruntukannya lebih tepatnya gitu ya. Kalau memang yang diketahui kan di sini untuk pengobatan mata Mas Agus gitu ya, atas tindak kejahatan penyiraman gitu kan. Ya itu fokusnya di situ. Kita harapkan ini tidak ada perdebatan lagi gitu kan, tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi polemik gitu kan. Ini semua kalau memang sudah diinisiasi oleh Kemensos seperti informasi dari rekan-rekan media, tentunya pasti akan mengerucut pada satu kesimpulan yang sesuai aturan kan gitu. Izin donasi itu dalam hal individu menerima rekening itu nggak ada izin, emang dilarang kan gitu, memang dilarang. Tapi kalau badan hukum itu ada aturannya, ada Permensos 8/2021 dan itu kita pihak yayasan harus bikin permohonan melalui dinas ke kota atau kabupaten, lalu ke provinsi, lalu ke Kemensos. Itu prosesnya cukup panjang sih memang. Pengacara baru, strategi baru. Itulah langkah yang kini diambil oleh tim kuasa hukum Pratiwi Novianti atau Novi untuk menghadapi kisruh yang semakin memanas. Sebagaimana rencana sebelumnya, hari ini alhamdulillah kita semua, saya didampingi Bu Dirjen, staf ahli dan beberapa lagi jajaran Kementerian Sosial bisa bertukar pikiran, bersilaturahmi, bicara dari hati ke hati dengan Mas Farhad, dengan Mas Agus Salim, dengan Mas Alvin Lim, dan juga rombongan lain Pak Yasin yang semuanya tadi menyampaikan pendapatnya. Kepada Mas Farhad dan teman-teman, dan juga kepada Mas Agus Salim ya, yang terbuka untuk melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya
mencari titik temu, dan kemudian kita harapkan nanti jika ada solusi ini bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak dan menghindari sama-sama kesalahpahaman di masa yang akan datang. Itu mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa ketemu dan lalu ya ini menjadi tempat silaturahmi yang bisa kita katakan ada semacam kesepakatan damai. Kita kembali ke fokus ke pengobatan Agus, karena ini adalah golden time istilah Pak Menteri tadi, yang masa-masa yang penting daruratnya Agus adalah bagaimana fokus ke pengobatan Agus. Jadi saya senang banget, artinya apa yang kami pikirkan itu sudah terwakili apa yang dipikirkan dan akan dilaksanakan Pak Menteri. Itu yang saya nggak kepikiran itu Pak, tapi makanya kewenangan dan ini sebenarnya sudah di tangan Pak Menteri. Jadi bukan nanti Pak Menteri membujuk orang sana membujuk sini lagi, kami justru mengikut pemerintah dan kami dukung apapun yang terbaik. Bagi saya sih kalau udah orang tua yang berbicara, negara yang berbicara, kalau bagi kami keluarga itu Pak Mali kalau untuk tidak didengarkan. Tapi yang penting hari ini Mas Farah dan teman-teman ini mau duduk kembali. Itu yang penting. Itu mau duduk kembali membicarakan poin-poin penting ke depan yang bisa kita jadikan landasan bersama untuk membantu Mas Agus ini. Itu dulu titik. Soal pembiayaan udah banyak yang mau membiayai, tetapi ingat bahwa donasi yang dikumpulkan itu diniatkan untuk membantu Mas Agus Salim. Tidak bisa kemudian diserahkan ke sana aja, gunakan untuk yang lain, tidak bisa, karena donasi itu memang sejak awal dikumpulkan untuk membantu Mas Agus Salim. Upaya Kementerian Sosial atau Kemensos untuk menyudahi pertikaian Agus dan Novi mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali praktisi hukum Deoli Payumara yang ikut menyoroti langkah Kemensos dalam mendamaikan Agus dan Novi. Meski begitu, Kemensos dianggap telah turun gunung untuk menengahi kedua belah pihak yang berseteru. Praktisi intervensi yang dilakukan Kemensos baru dimulai seminggu, dan dalam waktu dekat, semua pihak yang terlibat konflik akan dipertemukan untuk dicari jalan keluar. Lantas, apa kata Deoli Payumara menanggapi langkah Kemensos yang berupaya mendamaikan Agus dan Novi dalam waktu dekat ini? Kemensos mengambil keputusan semua laporan mengenai donasi Agus harus diserahkan kepada Kemensos. Itu sudah benar yang disampaikan oleh Kemensos. Yang mereka minta adalah semua laporan kan, laporan di pihak Agus bagaimana, laporan di pihak Novi bagaimana. Jadi transparan, nanti Agus kepake buat apa aja, itu nanti diserahkan ke Kemensos. Sisa uangnya berapa disampaikan kepada Kemensos. Kenapa kemudian Kemensos yang kemudian mengambil alih? Karena memang masalah donasi ini kewenangannya Kemensos. Ini kan kasus udah viral dari 2 bulan yang lalu. Kemensos baru turun kemarin kan, 1 minggu yang lalu. Jadi terlambat. Sebenarnya terlambat. Tapi biasanya kalau udah rame, biasanya cepat tuh viral, seminggu 2 minggu aja udah turun tangan pemerintah. Tapi dibiarin aja sampai 2 bulan, sampai akhirnya timbul banyak persoalan. Dari satu persoalan kekerasan, tindak pidana kekerasan pindah ke donasi, dari donasi ini timbul banyak persoalan, itu dibiarin aja sampai ada lapor-melapor. Nah, ini keterlambatan dari Kemensos. Nah, mungkin juga karena pada waktu itu menteri-menteri baru dilantik. Tapi kan sebenarnya banyak staf-staf atau staf ahli menteri atau dirjen-dirjen yang masih menjabat, harusnya mereka kerja, tapi kan tidak dikerjakan. Baru kemarin Kemensos turun tangan setelah disentil oleh banyak pihak. Baru dia turun tangan. Ya sebenarnya terlambat sih, tapi nggak apa-apa. Itu idealnya sudah dilakukan Kemensos. Jadi Kemensos bilang, ya harus dipakai untuk pengobatan. Sebenarnya idealnya begitu. Tapi kan pada waktu itu Agus belum tahu nih. Asal uang udah masuk kan bisa pakai buat apa aja. Dari sisi Agus kan. Nah kan Kemensos baru bilang kemarin. Tadi
harus dipakai untuk pengobatan. Nah, kedepannya tentunya kalau kemudian donasinya diambil alih Kemensos ketika memberikan uangnya ke Agus juga, itu pasti perinciannya hanya untuk pengobatan. Jadi nggak ada lagi uang buat Agus, kemudian buat beli mobil, buat beli rumah, buat bayar pengacara, nggak ada. Gitu. Jadi uangnya nanti buat pengobatan. Memang Kemensos akan pakai uang itu nanti pasti untuk Agus juga. Cuman dilihat seberapa sih celaka dan sakitnya Agus sehingga perlu pengobatan yang besar. Nanti Kemensos lebih teliti itu. Apakah Agus benar-benar sakit, apakah kemudian bisa sembuh atau bagaimana. Tapi kemudian uangnya kan donasinya buat Agus. Donasi ini kan buat Agus. Uangnya sudah sampai ke Agus, dikembalikan kepada Novi sebagian besar kan. Nah, uangnya sebenarnya ketika sampai ke Agus itu punya Agus uangnya. Tapi karena dikembalikan ke Novi ya lepas lagi begitu. Ibarat kata udah nangkep burung, dilepas burungnya. Jadi burung ketangkap kan punya Agus tuh burungnya. Tapi kan ketika lepas ya jadilah dikasih ke Novi ya jadi Novi yang megang. Tapi Novi serahkan kepada Kemensos kan. Nah sekarang yang megang adalah Kemensos. Nah ketika Kemensos megang ya udah pasti mereka akan menggunakan uang ini, uang donasi ini untuk kepentingan Agus sebagiannya. Nah, sampai pengobatan selesai. Apakah cukup uang segitu? Bisa lebih dari cukup. Mungkin juga nggak terpakai semua, mungkin kepake 300, 400, 500 juta buat pengobatan. Kalau udah sembuh ya sudah. Sisa uangnya kemana? Ya dipegang sama Kemensos nantinya untuk kepentingan donasi-donasi yang lain. Dan Kemensos punya kewenangan terhadap itu. Kemensos nggak bisa juga minta Agus supaya kembalikan, nggak boleh. Karena donasi kemarin sifatnya sukarela. Uang ketika beralih ke Agus, ya sudah Agus mau pakai buat apa aja boleh sebenarnya. Karena apa? Orang kan taunya ini saya iba nih. Sama kayak kita ngasih, misalnya maaf ya, kita ngasih ada pengemis di jalan. Saya iba nih, orang susah. Ini saya kasih buat apa nih? Ya buat hidup. Ya sudah dipakai buat macam-macam juga, dipakai buat juga boleh sama si pengemis ini kan. Begitu karena sifatnya sukarela. Apalagi belum terdaftar izinnya atau belum ada izinnya kan. Agus boleh-boleh aja. Jadi Agus tidak bisa dipersalahkan atas uang yang dipakai kemana. Secara hukum tidak bisa. Tapi secara etika dan moral Agus bisa dipersalahkan. Jadi salahnya ini salah persoalan etika dan moral. Hukumnya sih enggak. Agus punya hak begitu. Ya nasibnya Agus lah beruntung kan. Dia masih pakai uangnya buat lain-lain kan gitu. Tapi ya ketika Kemensos bilang ya uangnya sekarang untuk khusus pengobatan ya uang yang sekarang, yang kemarin ya udah begitu aja lenyap. Sebenarnya aturannya udah lama tuh, ada aturan tahun 1963, ada tahun 90-an zaman Pak Harto ada, yang zaman Bu Megawati juga itu aturannya udah ada semua. Cuman karena nggak pernah disosialisasikan secara lengkap oleh Kementerian Sosial atau oleh bagian penerangan negara mengenai hukumnya, jadi orang banyak nggak tahu. Ya karena nggak pernah tahu. Nah sekarang kita harus berterima kasih. Akhirnya orang banyak tahu tentang ilmu donasi kan. Kita berterima kasih kepada siapa? Tentunya kepada Novi, kepada Densu, kepada Agus, kepada Farhad Abbas. Mereka ini semua yang kemudian menimbulkan, memviralkan persoalan donasi ini. Mereka semua bagi kami nggak ada yang salah. Mereka udah benar semua nih. Kelakuan mereka ini benar semua. Kenapa? Karena dengan mereka punya kelakuan yang begitu, punya perilaku begitu, menghasilkan orang akhirnya tertarik dengan ilmu mengenai donasi. Minta Kementerian Sosial untuk berpihak pada orang yang lemah, bukan kepada orang-orang yang mencari uang dengan open donasi. Ya saya nggak tahu kan, yang jelas untuk kepentingan organisasi atau yayasannya. Peran Departemen Sosial adalah peran Departemen Sosial. Nggak usah lagi Departemen Sosial merasa bahwa ada Densu yang bagus seperti ini, enggak. Sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.